Oke, pernah nggak sih kalian punya ide yang kayaknya brilian banget, tapi pas jadi produk, kok hasilnya ngecewain? Nah, di dunia software engineering, ini tuh sering banget kejadian. Hari ini kita bakal ngobrolin solusinya, namanya model prototype. Ini tuh sebuah pendekatan buat bikin software yang lebih oke, dengan cara ngobrol dan ngetes ide dari awal banget. Yuk, kita mulai? Kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu ya. Kenapa sih banyak banget proyek software yang ujung-ujungnya nggak sesuai harapan? Seringnya masalahnya itu ada gap atau kesenjangan yang besar banget antara apa yang dibayangin sama klien sama produk akhir yang mereka terima. Apa yang ada di kepala ternyata beda sama yang dibangun. Akar masalahnya itu sering disebut asimetri informasi. Wah, istilah apa lagi nih? Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana komunikasi antara stakeholders sama developer itu nggak nyambung. Apa yang dipikirin sama klien nggak sepenuhnya ditangkep sama tim yang ngebangun. Nah, disinilah model prototype masuk sebagai jembatannya. Oke, jadi ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari masalahnya dulu, terus kita lihat gimana model prototipe bisa jadi solusi. Habis itu kita bongkar cara kerjanya, kenalan sama jenis-jenisnya, timbang-timbang plus minusnya, dan terakhir kita ambil satu kesimpulan penting. Simple kan? Jadi begini nih, model pengembangan yang kaku, contohnya yang paling terkenal itu waterfall, sering banget goyah. Kenapa? Karena mereka itu kaku banget kalau di awal kebutuhannya belum jelas atau ya tiba-tiba berubah di tengah jalan. Dan ini kan hampir selalu terjadi ya kan? Hasilnya apa? Tim bisa aja bikin produk yang secara teknisis sempurna, tapi sama sekali nggak menjawab kebutuhan asli dari bisnisnya. Ibaratnya membangun di dalam gelap. Jadi solusinya apa dong? Jawabannya ya prototype. Anggap aja ini tuh semacam wujud awal atau draft kasar lah dari sebuah software. Ini bukan produk akhir yang kinclong, tapi sebuah model sederhana yang bisa jalan, yang dibuat dengan satu tujuan utama, supaya kita bisa cepat-cepat mulai ngobrol dan dapat masukan. Nah, ini dia intinya. Dengan ngasih sesuatu yang nyata, yang bisa diklik, bisa dicoba dari awal banget, model prototype ini langsung ngebuka jalur komunikasi. Jadi klien tuh nggak lagi cuma ngebayangin, tapi mereka bisa beneran berinteraksi, ngerasain alurnya gimana, dan ngasih feedback yang jauh lebih jelas dan kena sasaran. Sekarang, ayo kita bedah gimana cara kerjanya. Yang penting buat diingat, proses ini tuh bukan garis lurus dari A ke B. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah siklus, sebuah putaran yang diulang-ulang terus buat penyempurnaan. Coba lihat gambar ini. Ini bukan sekedar diagram biasa loh. Ini adalah mesin penggerak dari model prototype. Bentuknya lingkaran, bukan garis lurus. Artinya apa? Setiap satu putaran itu membawa kita selangkah lebih dekat ke produk yang bener-bener dipengenin sama pengguna. Yuk, kita lihat tahapannya satu persatu. Oke, semua itu dimulai dari komunikasi, ngobrol antara developer dan klien. Terus, lanjut ke rencana dan desain cepat. Ini nggak perlu detail, cukup sketsa kasarnya aja. Abis itu, tim langsung membangun prototipe yang bisa dicoba. Nah, ini tahap kuncinya, evaluasi pengguna. Di sini klien nyobain dan ngasih masukan. Terakhir, feedback tadi dipakai buat memperbaiki dan mengulangi lagi siklusnya. Terus-terusan kayak gitu sampai semuanya bilang, nah ini dia yang kita mau. Tapi perlu diingat ya, prototyping itu bukan cuma satu macam aja. Ini kayak kotak perkakas, isinya macam-macam. Kita harus pilih alat yang pas buat pekerjaan yang pas. Setidaknya ada 4 pendekatan utama yang bisa kita pakai, tergantung tujuannya apa. Yang pertama, rapid throwaway. Sesuai namanya, sekali pakai. Dibuat cepat buat belajar, terus dibuang. Kebalikannya ada evolutionary, di mana prototipenya terus dikembangin, disempurnain, sampai akhirnya dia jadi produk final. Terus ada incremental, ini kayak ngerakit Lego. Sistemnya dibangun per bagian kecil, dites, terus digabungin. Dan yang terakhir, extreme prototyping. Ini pendekatan khusus buat aplikasi web yang dibangun per lapisan. Selain tipe, ada juga tingkat kedetailan, atau sering disebut fidelity. Prototipe low fidelity itu kayak coret-coretan di kertas, fungsinya buat ngetes ide dasar secara cepat. Sedangkan prototipe high fidelity itu udah kayak model digital yang interaktif banget, mirip produk aslinya. Ini cocok banget buat ngetes user experience secara mendalam. Tentu aja, nggak ada metode yang sempurna di dunia ini. Model prototype ini emang keren banget, tapi ada juga beberapa jebakan atau kekurangan yang harus kita waspadai. Di sisi positifnya, kelebihannya jelas banget. Salah paham berkurang, error ketahuan dari awal, dan pengguna jadi lebih happy. Tapi di sisi lain, ada juga kekurangannya. Pengguna bisa aja salah sangka, ngira prototipe itu udah produk jadi.
Terus ada resiko scope creep. Ini kondisi di mana setiap dapat feedback, fiturnya nambah terus, proyeknya jadi bengkak nggak karuan. Nah, kalau masih ada yang ragu, coba deh lihat angka-angka ini. Ini nih alasan paling masuk akal kenapa prototyping itu penting dari sisi, ya, duit. Benerin kesalahan di tahap awal itu biayanya murah, anggap aja 1x. Tapi coba bayangin kalau kesalahan yang sama baru ketahuan pas produknya udah rilis. Biayanya bisa loncat lebih dari 100 kali lipat. Jadi prototyping itu sebenarnya investasi buat nyelamatin kita dari rugi besar di belakang. Jadi, setelah kita bahas semuanya, apa sih inti atau poin utama yang harus kita pegang dari model prototype ini? Kalau ada satu hal aja yang perlu kalian ingat dari pembahasan ini dia. Kekuatan terbesar dari prototyping itu bukan soal teknisnya, tapi soal dialog. Ini adalah strategi komunikasi. Alat buat nyatuin semua pihak, klien, pengguna, developer, biar mereka semua ada di halaman yang sama dan akhirnya ngebangun produk yang tepat, bukan cuma produk yang benar secara teknis. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di luar dunia software, di mana lagi sih filosofi tes dulu aja ini bisa kita terapkan? Bisa jadi di karir, proyek pribadi, atau bahkan cara kita berkomunikasi sehari-hari. Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.